الحمد لله الذي يسر الطاعة لمن كتب له السعادة فاجتهد فيما فيه رضاه من الأعمال الصالحة والعبادة وتيسرت المخالفة لمن كتب عليه الشقاوة فوقع فيما فيه سخطه من المعاصي والأعمال السيئة. أشهد أن لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب السيادة. اللهم فصل وسلم على رسولك الممجد سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما قامت السماوات بغير عمد. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه وخاب من اتبع هواه وعصاه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sungguh berbahagia orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah, dan sungguh merugi orang-orang yang mengikuti ajakan hawa nafsunya dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita pada saat-saat ini sedang berada di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang banyak barokahnya, banyak kebaikan-kebaikannya. Ini sesuai dengan namanya Sya'ban, yang artinya adalah kebaikan yang banyak bercabang dari bulan Sya'ban. Melakukan tobat di dalam bulan Sya'ban merupakan agung-agungnya keberuntungan, dan Allah menjamin keamanan bagi orang-orang yang mau bertobat. Melakukan taat di dalam bulan Sya'ban diibaratkan agung-agungnya dagangan yang mendapatkan keuntungan yang banyak. Lebih-lebih apabila kita nanti beribadah tepat pada malam nisfu Sya'ban, maka akan lebih besar lagi keuntungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah, lailatul tarwiyah wa lailatul arafata wa lailatul nahri wa lailatul fitri wa lailatul nisfi min Sya'ban." Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan 5 malam dengan melakukan ibadah, maka dia berhak mendapatkan surga. Yang pertama adalah malam tarwiyah, yaitu malam tanggal 8 Zulhijjah. Yang nomor 2 malam Arafah, yaitu malam tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga malam hari raya Idul Adha. Nomor 4 malam hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Dan insya Allah pada tahun ini, pada bulan Sya'ban tahun ini, insya Allah nisfu Sya'bannya tepat besok pada hari Sabtu malam Ahad.
Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah, awwalu lailatin min Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, wa lailatul Jum'ah, wa lailatul Fitri, wa lailatul Nahri." Kata Rasulullah, ada 5 malam yang mana doa di malam tersebut tidak akan ditolak. Yang pertama adalah malam pertama bulan Rajab, yang nomor 2 malam nisfu Sya'ban, nomor 3 malam Jum'ah, dan yang nomor 4 malam hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kelima adalah malam hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di malam nisfu Sya'ban nanti mari kita memperbanyak beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal setelah sholat maghrib jangan sampai kita lupa membaca surat Yasin 3 kali, baik di rumah-rumah, di masjid atau di musola, seperti yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu dan sudah menjadi tradisi kita. Membaca Yasin yang pertama dengan niat supaya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Yasin yang kedua dengan niat supaya dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari bencana. Kemudian membaca surat Yasin yang ketiga dengan niat supaya tidak menggantungkan hidupnya kepada manusia, yakni supaya diberi rizki yang halal, banyak, cukup, dan barokah. Setiap membaca surat Yasin 1 kali, kemudian diikuti dengan membaca doa malam nisfu Sya'ban, yang tujuannya adalah agar nasib kita yang jelek-jelek dirubah menjadi baik, dan yang sudah baik mudah-mudahan ditetapkan baik atau bahkan dirubah menjadi lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membaca surat Yasin atau membaca Al-Quran secara keseluruhan dengan niat mencari atau meminta kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah, itu tidak apa-apa dan tidak ada larangan. Ini perlu saya sampaikan, sebab sebagian kelompok aliran ada yang mengatakan bahwa hal ini hukumnya adalah haram, dilarang, atau bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Padahal mereka mengatakan haram itu hanya berdasarkan karena tidak ada dalilnya. Dikatakan oleh Abuya As-Sayyid Muhammad Ibni Alawi Al-Maliki rahimahullah di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, aqulu inna hadhihi ad-da'wa hiya bi nafsiha batilah li'annaha mabniyatun ala qawli la dalila alayhi wa fihi tahakkumun wa tahjirun li fadlillahi wa rahmatih. Kata Abuya As-Sayyid Muhammad, saya katakan sesungguhnya pernyataan seperti ini justru yang tidak benar, karena mengharamkan sesuatu hanya berdasarkan sebab tidak ada dalilnya. Sebab pernyataan seperti ini berarti mengatur dan membatasi anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang benar adalah sesungguhnya tidak ada larangan menggunakan Al-Quran, zikir-zikir dan doa-doa untuk tujuan dunia, untuk tujuan pribadi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, setelah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat utamanya adalah ikhlasun niyah fil amal lillahi ta'ala,
ikhlasnya niat di dalam beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kewajiban di semua ibadah seperti sholat, zakat, haji, jihad, berdoa, dan juga membaca Al-Quran. Maka di dalam sahnya beramal harus dengan ikhlasnya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena apabila amal ibadah itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal ibadah tersebut ditolak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas lillah, semata-mata karena menjalankan agama. Tetapi tidak ada larangan, tidak apa-apa seseorang itu menambahkan atau menyisipkan permintaan dan kebutuhannya pada amal ibadahnya yang telah disertai dengan ikhlasnya niat lillahi ta'ala. Seperti orang yang membaca surat Yasin atau surat yang lain dari Al-Quran lillahi ta'ala. Misalkan membaca surat Yusuf, membaca surat Maryam, ketika ada orang hamil, dengan menambahkan atau menyisipkan permintaan agar diberikan keberkahan di dalam umurnya, barokah dalam hartanya dan barokah dalam kesehatannya, maka hal itu tidak apa-apa. Dan orang itu telah melalui jalan yang baik dengan syarat tidak meyakini bahwa hal tersebut disyariatkan dengan aturan-aturan khusus. Maka boleh seseorang membaca surat Yasin 3 kali, misalkan 30 kali atau 300 kali. Bahkan boleh seseorang membaca Al-Quran secara keseluruhan ikhlas lillahi ta'ala, disertai dengan permintaan agar kebutuhan dan harapan-harapannya terpenuhi, kesusahannya dihilangkan, penyakitnya disembuhkan, dan hutang-hutangnya terbayarkan. Maka hal tersebut tidak ada yang salah, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang meminta segala sesuatu, bahkan sampai meminta garam untuk makanan dan perbaikan tali sandalnya. Adapun seseorang menggunakan surat Yasin atau sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ibadah-ibadah yang lain agar harapan-harapannya terpenuhi, maka hal itu merupakan tawassul bil a'malis salihah wa bil Quran, berperantaraan dengan amal-amal soleh dan juga dengan Al-Quran. Bahkan hal tersebut lebih diharapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan harapan-harapannya cepat-cepat terpenuhi. Ini berdasarkan hadis yang menceritakan tentang 3 orang yang menginap di dalam gua, kemudian pintu guanya tertutup oleh batu yang besar sehingga membuat 3 orang itu tidak bisa keluar. Kemudian orang yang pertama dari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan jalan keluar dengan tawassul menggunakan amal solehnya yang berupa birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Setelah itu batu yang menutup gua itu bergeser sedikit, tetapi masih belum cukup untuk jalan keluar. Kemudian disusul orang yang kedua juga berdoa kepada Allah dengan tawassul atau berperantara menggunakan amal solehnya
yang berupa menjauhi perbuatan zina, padahal pada saat itu dia berkesempatan untuk berbuat zina, sebab pada saat itu wanitanya sudah mau diajak berzina tetapi tidak jadi. Setelah itu batu yang menutup pintu gua itu bergeser lagi, tetapi masih juga belum cukup untuk jalan keluar. Kemudian disusul oleh orang yang ketiga, juga berdoa kepada Allah dengan tawassul atau berperantara menggunakan amal solehnya yang berupa dia mendapatkan amanat, dia mendapatkan titipan harta seseorang dan dia menjaganya dengan baik dan menyampaikannya pada pemiliknya dengan sempurna. Setelah itu batu yang menutup pintu gua itu bergeser lagi sehingga membuat 3 orang tersebut bisa keluar dari gua. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ألق الرعب في قلوب الظالمين المتكبرين المتجبرين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم لا تبلغهم آمالهم. اللهم يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم في الخيرات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما